Dr. Hewan yang Kaspe. Beliau lahir di Surabaya 24 November 1994, bertempat tinggal di Surabaya. CV pendidikannya SD di Dapena tahun 1966, lulus SMP di Dapena juga, lulus 1969, SLTA-nya di Dapena juga, tahun lulusnya 1972. Dan untuk gelar kedokteran hewannya, beliau lulus dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1981. Untuk CV pekerjaannya, begitu dia lulus sampai 2014, bekerja di Kebun Binatang Surabaya sebagai Direktur Operasional, jabatan terakhirnya 2014 sampai 17 sebagai Direktur di Kebun Binatang Lembang, 2023 sampai sekarang beliau sebagai konsultasi praktisi dokter hewan. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita simak dari pemaparan Canglo Dokter yang Kaspe dengan tema TEPA Selera dalam Kerukunan Umat Beragama. Selamat malam, PT Tongjen. Masih ke mute, Canglo Dokter. Selamat malam, salam semua saudara. Salam semua saudara. Waktu untuk pemaparan 20 menit, Canglo. Baik, Baik, saya bantu share. jadi ya saya mulai. Sebetulnya tepat sarira itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya tahu menimbang atau bertenggang rasa. Di kitab suci agama Konghucu itu pada ajaran besar itu disebutkan bila diri sendiri belum dapat bersikap tepat sarira tapi berharap dapat memperbaiki orang lain, ya itu belum pernah, hal tersebut belum pernah terjadi. Kemudian pada ayat yang lain, itu salah satu murid dari Nabi Konghucu bertanya, adakah suatu kata, adakah suatu kata yang dapat menjadi pedoman sepanjang hidup? Nabi waktu itu bersabda, itulah tepat sarira, apa yang diri sendiri tidak menginginkan, jangan diberikan pada orang lain. Nah, ini bisa diartikan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai sekarang pun. Sampai kapanpun itu bisa diartikan. Kalau diri kita sendiri tidak ingin disakiti oleh orang lain, misalnya kita tidak ingin dicubit, jangan mencubit orang lain. Bila kita tidak ingin dimarahi, jangan memarahi orang lain. Dan kita harus menghilangkan benci, dendam, atau marah, emosional-emosional yang negatif. Dan kita jangan melakukan hal tersebut pada orang lain. Maka kita akan bertenggang rasa dan tahu menimbang mengenai ya hidup rukun, damai, dan tidak ada sengketa. Awal mula sengketa itu kan dari dari kemarahan, dari gangguan. Nah, kalau kita sering ganggu, apakah kita mau untuk diganggu oleh orang lain? Nggak mau kan? Jadi kita harus ya membina diri, jangan tepas sarira dan jangan mengganggu orang lain, jangan nyakiti orang lain. Dan pada pelajar agama Konghucu itu terdapat juga jangan melihat, ada 4 pantangan, yaitu jangan melihat, jangan melakukan, jangan mengucapkan, dan jangan mendengarkan hal-hal yang susila, yang tidak benar.
maka kita akan tidak mengganggu orang lain. Nah, untuk kerukunan umat, sebaiknya kita tidak mengganggu, tetapi kita bersatu antar umat, sama-sama manusia, biarpun kita berbeda, berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda ras, katakan ada yang hidup di Eropa, ada orang Belanda, ada orang Inggris, ada orang Afrika, tapi kita bersatu. Karena kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan siapapun manusia tersebut, Tuhannya adalah satu. Biarpun kita yakin jalan kita berbeda-beda, tapi Tuhannya satu. Jadi ayo kita rukun antar umat dan tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti antar umat, antar sesama. Tuh. Dan juga selain pada manusia, antar umat, tepat sarira ini juga sebaiknya kita lakukan pada alam semesta, pada makhluk-makhluk lain, misalnya pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan. Itu kalau kita tidak mau disakiti oleh hewan, kata, ya jangan nyakiti hewan tersebut. Katakan kalau kita mengganggu hewan kucing, mengganggu burung, mengganggu sapi, mengganggu anjing, maka mereka akan mempertahankan diri dan mereka akan menyakiti kita. Tetapi kalau kita sebagai manusia menyayangi mereka, mereka akan membalas kasih sayang kita dengan budi yang baik, dengan kasih sayang yang baik. Jadi kalau kita merawat tanaman, kita siram dengan lembut, kita rawat dengan lembut, maka pasti tanaman tersebut akan bertumbuh subur, berbuah dengan baik. Tapi kalau kita sakiti, katakan pohon besar dipaku dan sebagainya, akan tumbang. Dan pohon yang tumbang tersebut kan akan bisa mencelakakan manusia. Katakan menimpa rumah, menimpa orang yang di bawahnya dan sebagainya. Dan kalau kita tepat sarira tidak mengganggu alam, maka alam tidak akan mengganggu kita. Katakan ada bencana alam, banjir dan sebagainya. Nah, antar umat pun kalau rukun kita akan kuat. Kita bersatu akan kuat. Karena di Indonesia, apalagi di Indonesia itu kami mempunyai lambang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu, Ika. Maka kita harus menjaga hubungan antar umat itu dengan tepat sarira, tahu menimbang, kemudian tidak memberikan yang tidak kita sukai pada orang lain atau makhluk lain gitu. Dan ya memang sih apa namanya dunia ini akan berperang. Kenapa berperang? Karena aku benci sama kamu dan apa kejahatan-kejahatan itu akan hilang bila kita diri kita tepat sarira, saling tenggang rasa, saling tahu menimbang, maka kejahatan itu eh, ya kalau di Islam insya Allah ya itu akan menurun. Gitu. Ya, agama saya Konghucu, tetapi saya bekerja di kebun binatang Surabaya. Kemudian saya kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan di UNER. Teman-teman saya, lingkungan saya itu banyak muslimnya daripada Konghucunya. Dan di kebun binatang Surabaya saya adalah satu-satunya yang beragama Konghucu. Di kedokteran hewan pun saya satu-satunya beragama Konghucu. Tetapi kita bisa guyup karena kita tepat sarila. Kita saling bersatu untuk ya untuk bekerja sama untuk melestarikan hewan-hewan karena saya dokter hewan ya dan bekerjanya di kebun binatang Surabaya melestarikan hewan dengan baik dan kita bekerja sama tanpa ada pamrih apapun dan kita tidak akan apa
menudung atau menyakiti orang lain dan sebagainya. Enggak. Kita bersatu. Tidak ada perbedaan. Itu bagusnya Tepasarira. Dan saya juga banyak belajar mengetahui agama-agamanya. Memang belajarnya sih bukan sampai mendalami bagaimana. Teman saya yang Muslim itu sering memberikan apa? Memberikan ajaran pada saya. Oh ini tidak boleh, itu tidak boleh. Oh ternyata setiap agama itu memang ada perbedaan, tetapi ada persamaan-persamaan indah sekali. Gitu. Nah, lebih baik yang apa namanya yang jelek-jelek ya kita nggak usah saling singgung menyinggung. Tidak ada agama di dunia ini menurut saya sih yang paling baik di dunia. Tidak. Agama itu sama adalah jalan untuk mengenal Tuhan, untuk kita memberikan cinta kasih tepasarira pada sesama umat. Dan karena lingkungan saya banyak juga Muslim, banyak Hindu waktu itu ya. Ya, saya banyak belajar pada Hindu dan di dalam forum ini, saya tadi baca pesertanya ada Urlina Meles. Salam untuk Urlina Meles. Saya kenal itu sebagai adik angkatan saya di kedokteran Ya. hewan. Selamat malam, Dokter Liang. Selamat malam. Dan juga dengan Dokter Meles juga saya kenal dengan baik dan kita saling apa ya, saling sharing mengenai agama Hindu, mengenai Konghucu gitu. Jadi apa namanya? Sebaiknya kita dalam Tepasarira ini saling menjaga, mempererat persahabatan dan menjauhi permusuhan, rasa dengki, iri. Lah kalau iri terus ya lama-lama kita rugi sendiri karena kalau iri itu kita menjadi tidak sehat kan. Dendam dan sebagainya nggak bisa. Tepasarira itu kita harus berbagi kebaikan karena kita mau orang-orang teman-teman kita itu baik dengan kita, ya kita harus membaiki mereka, mencintai mereka. Jangan kita dendam, kita benci mereka, tapi kita minta dikasih, nggak bisa dong. Ya, apa namanya umat agama boleh berlain-lain, apa berbeda-beda, silakan. Tetapi kita satu, jangan apa saling ganggu karena kita adalah Tuhan kita satu. Gitu. Itu keyakinan kita, biarpun berbeda-beda keyakinan. Jadi sebaiknya kita juga memperhitungkan perasaan orang lain, jangan nyakiti sama sekali. Kan pasti dengan begitu itu akan damai semuanya, guyup semuanya. Gitu. Itu pengalaman saya sih selama selama saya hidup dan usia saya udah nggak muda lagi sih. Banyak yang saya dapatkan. Dan bukan karena saya merasa agama saya unggul di atasnya. Enggak, kita sama. Dan saya masih tetap belajar mendengarkan eh, apa namanya pelajaran-pelajaran dari agama lain. Bukan untuk pindah, enggak. Keyakinan saya tetap Konghucu. Tetapi saya belajar banyak. Dan teman-teman saya banyak yang Muslim. Lingkungan saya Muslim. Dan kita saling menghormati. Katakan saya pergi bersama dengan mobil. Terus teman saya yang Muslim bilang, ini waktunya sholat, permisi berhenti sebentar di masjid. Oh silahkan. Dokter Liang tunggu sebentar. Enggak apa-apa. Saya menghormati. Karena itu kewajiban. Tuh.
Dan kalau ada teman-teman muslim yang berpuasa, saya sangat-sangat menghormati. Dan sebaliknya, teman-teman muslim tidak pada waktu di kebun binatang, waktu rapat, itu waktu makan siang. Ini contoh waktu makan siang, rapat. Biasanya kalau tidak puasa, kan selalu ada break makan siang. Nggak tahu itu makan nasi kotak atau apa. Tapi ini, ya saya tahu tidak akan ada karena mayoritas semua staf di KBS itu adalah muslim. Ternyata direkturnya pada waktu itu Pak Sutoyo Sukomiharjo. Tetap rapat break dulu. Karena di sini ada yang tidak berpuasa. Silahkan Dokter Liang, itu saya diberi nasi kotaan untuk makan. Dan saya kan malu, kan sungkan. Enggak usah Pak, saya masih bisa bertahan nanti selesai rapat. Enggak. Menurut Pak Sutoyo, orang makan di dalam rapat itu yang lain enggak makan, itu pahala untuk orang-orang muslim karena kita saling menghormati. Ya, saya nggak tahu benar atau enggak, tapi waktu itu direkturnya Pak Sutoyo saya menghormati itu. Jadi ini contoh-contoh kehidupan Tepasarira yang sangat-sangat baik. Tetapi ada juga yang saya jengkel. Nah, ini cerita pengalaman bukan apa menjelekkan atau enggak. Saya jengkel. Ada teman saya yang waktu itu puasa juga. Islam, saya tahu Islam benar-benar Islam. Setelah rapat dia tanya, di sini banyak rumah makan yang makanannya enak. Oh banyak Bu, di A, di B, di C. Loh saya enggak ngajak. Ternyata, ayo Dokter Liang, Bu Liang mampir. Loh kan puasa Bu. Loh saya kalau di rumah puasa, kalau di sini enggak. Saya jengkel. Ya ini pengalaman saya ya. Saya jengkel. Saya enggak mau. Ibu kan puasa. Saya menghormati ibu. Enggak, saya kalau di jalan, kalau bekerja, saya tidak puasa. Saya enggak bisa menerima itu, teman-teman, Bapak Ibu. Ini contoh-contoh kecil, bukan saya menghina atau apa, enggak. Tetapi yaitu mengenai bulan puasa. Dan juga sekarang, di rumah saya yang sekarang, ini bersyukur Zoom meetingnya jam setengah 8, jam 8. Bersyukur saya. Karena rumah saya sunyi senyap. Kalau tadi waktunya sekitar jam 7, saya tidak mungkin untuk Zoom. Kenapa? Suara azan dari masjid sebelah. Suaranya seru sekali. Loh, saya terganggu. Enggak, itu hak mereka. Jadi kita saling toleran dan saling tepasarira. Biarkan. Dan kalau hari Minggu, itu suara dari gereja. Saya nggak tahu gerejanya di mana. Itu nyanyian-nyanyian pujian. Seru sekali. Saya selalu tersenyum. Iya, saya konghucu. Tetapi teman-teman yang keyakinannya berbeda dengan saya, kita saling mendoakan, kita saling memuji Tuhan kita. Tidak masalah. Bukan terus saya marah-marah, wah mengganggu ini, mengganggu kata. Enggak. Kita toleransi, kita tepasarira. Itu indahnya kita hidup di Indonesia yang punya asas Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya sebagai umat Konghucu punya
apa pedoman tepat sarira. Jadi kita saling toleran, tahu menimbang, dan juga jangan memberikan apapun, jangan menyakiti. Kalau kita tidak mau disakiti atau memberikan benda yang kita tidak senangi pada orang lain. Kalau kita senang pada benda tersebut, mari kita berbagi pada orang-orang tersebut. Itu sih Tepasarira yang saya tanamkan pada diri saya. Dan bersyukur saya bisa toleran, saya tidak bermusuhan, tidak iri dengan teman-teman yang keyakinannya berbeda dengan saya. Bukan saya eksklusif, enggak. Tapi saya juga sebagai Konghucu, saya perlu belajar tentang keyakinan-keyakinan teman-teman yang lain. Bagaimana sih? Kadang-kadang kita diskusi, bukan untuk diskusi terus marah-marahan cari perbedaan. Enggak, cari persamaan. Tuh. Dan ini dalam diskusi ini ya saya cerita mengenai pengalaman saya, ya, pengalaman diri sendiri. Betapa indahnya. Saya selalu berusaha untuk pagi-pagi bangun karena ajannya keras sekali. Jadi itu mohon maaf merupakan alarm untuk saya. Oh sudah azan, saya bangun. Kemudian saya akan jengkel pada diri saya bila saya tidak sempat mendengarkan dialog fajar dari Suara Surabaya, Radio Suara Surabaya. Mungkin Bapak Ibu juga ikut mendengarkan, saya nggak tahu. Tetapi itu, dialog fajar itu untuk saya indah sekali. Banyak persamaan-persamaan dengan keyakinan saya. Dan saya merasa itu diberi oleh teman-teman yang muslim. Untuk saya hidup, untuk memperkaya, bukan terus jadi sombong, memperkaya keyakinan saya. Memperkaya hidup saya. Jadi kita saling tenggang rasa, kita tahu menimbang, yuk kita kumpul bersama-sama, kita guyup. Itu Tepasarira untuk umat teman-teman umat beragama yang berbeda-beda keyakinan, tapi kita bersatu karena Tuhan kita adalah satu. Demikian, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Baik, terima kasih Dokter yang bincang pada malam hari ini. Sungguh menggugah kita bahwa kalau kita bertepas selera dengan bersama kita, dengan lingkungan, dengan alam, dengan tetangga, kita yakin bahwa kita juga akan merasa damai, tidak disakiti, tidak menimbulkan iri dengki dalam kehidupan kita. Banyak contoh tadi disampaikan oleh Canglo Dr. Liang Kaspe dalam kehidupan sehari-hari beliau dan masa-masa sekolah maupun di saat-saat bekerja. Baik, untuk penanggap pertama, kami mohon penanggap dari tokoh Hindu, Prof. Insinyur Inyoman Sutanter MSc. Saya persilakan. Atau kalau mungkin masih belum siap, kita panggil penanggap dari agama Buddha,
Biku Tejapuno Mahatera. Saya persilakan untuk menanggapi tema malam hari ini, tepas lariat dalam kerukunan umat beragama. Silakan Bante. Oh, ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dan terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa dari Dr. Liang Pasti. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tanggapan dari materi pada malam hari ini. Di beberapa kesempatan saya sampaikan kita belajar ajaran agama apapun yang ada, yang kita yakini, itu semata-mata untuk diarahkan ke dalam diri kita sendiri, untuk kita bebas dari penderitaan. Itu yang utamanya. Tapi jangan juga karena kita ingin bebas dari penderitaan, kita mengorbankan orang lain, makhluk lain yang juga sesungguhnya sama-sama ingin hidupnya bahagia. Tidak mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, makhluk lain yang sama-sama ingin hidupnya bahagia. Maka karena itu, dikala kita semakin yakin dengan ajaran keyakinan kita, perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan juga perilaku kita akan semakin menjadi lebih baik, berproses sesuai dengan tingkat keyakinan, kebijaksanaan yang kita miliki. Dan dengan cara demikian kita pasti menjadikan diri kita sebagai pribadi yang baik. Kalau ada di dalam keluarga juga menjadi anggota keluarga yang baik. Di dalam masyarakat juga menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai warga negara atau warga dunia juga akan menjadi warga negara atau warga dunia yang baik. Nah, ini semuanya tidak terlepas karena kita memiliki keyakinan dan memiliki kebijaksanaan. Nah, berkenaan dengan tepos liro, Buddha pernah menyampaikan di dalam Igaluwada Sutta, Sutta yang disampaikan, ajaran yang disampaikan kepada si pemuda Sigala, yang pada saat itu karena menghormati, karena mengindahkan nasihat pesan dari orang tuanya sebelum meninggal dunia, bahwa nanti sepeninggalnya kamu sepatutnya tetap melakukan penghormatan kepada 6 arah. Maka karena itulah pemuda Sigala ini melakukan pesan dari orang tuanya. Pagi-pagi mandi basah dengan yang badan masih basah kuyup, menghormat kepada 6 arah. Ke barat, timur, utara, selatan, atas, bawah. Nah, suatu saat Buddha mengetahui apa yang dilakukan oleh pemuda Sigala ini. Dan kemudian memberikan nasihat bagaimana ia memperlakukan 6 arah atau menghormat yang tepat kepada 6 arah itu. Yang disimbolkan kita sebagai anak hormat pada orang tua. Dan kita sebagai bawahan menghormat kepada atasan atau yang muda kepada yang tua atau murid kepada guru. Jadi yang artinya menyampaikan tentang hubungan antara pribadi kita dengan pasangan hidupnya, dengan orang tuanya, dengan atasannya, dengan orang yang lebih tua atau dengan bawahannya, begitu, dengan gurunya. Nah, untuk melakukan penghormatan kepada sang guru bukan hanya dengan kita memberikan persembahan-persembahan berupa
sesajian di tempat-tempat sembahyang, pemujaan di tempat sembahyang, tetapi lebih daripada itu adalah mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang diajarkan dan mempraktekkan. Itu adalah bentuk penghormatan yang lebih tinggi dibandingkan kita memberikan sarana-sarana, ya, kayak misalnya membangun tempat ibadah atau memberikan berbagai macam bentuk persembahan berupa barang. Walaupun itu baik, tentu ada yang lebih baik. Yang lebih baik adalah dengan kita mempraktekkan, melaksanakan apa yang diajarkan dan juga dicontohkan. Jadi di sini kita memposisikan bagaimana sebagai murid menghormat berbakti kepada gurunya, dan bagaimana sebagai seorang guru menjalankan kewajibannya kepada murid. Sebagai seorang suami, bagaimana menjalankan kewajiban kepada istri. Dan sebagai seorang istri, bagaimana menjalankan kewajibannya kepada suami. Begitu juga orang tua, anak menjalankan kewajibannya sebagai anak kepada orang tuanya, dan orang tua menjalankan anak kewajibannya sebagai orang tua kepada anak. Yang bawahan menjalankan kewajiban tanggung jawabnya sebagai bawahan kepada atasan, begitu juga sebaliknya. Nah, maka karena itu pada saat ajaran ini disampaikan, maka sepatutnya kita menyadari apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, pada waktu saya belajar tinggal di Thailand, gitu ya, karena saya di sana juga menyadari diri saya sebagai seorang murid, saya menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya kepada guru saya. Misalnya, salah satu contohnya ya, karena aturannya jadi biku itu juga banyak sekali di dalam perilakunya. Salah satu contohnya di kala makan, ya kita tidak berani makan selama yang lebih tua itu tidak makan atau tidak mempersilahkan. Itu adalah sopan santun, adalah adab yang harus ditaati sebagai seorang yang lebih muda kepada yang tua atau kepada yang lebih tua atau gurunya. Nah, kita juga tidak pernah duduk atau berdiri di sebelah kanan beliau. Jadi sesuatu yang kita hormati, sesuatu yang kita hargai, itu posisinya selalu ada di sebelah kanan kita. Kalau beliau tidak menggunakan alas kaki, kita juga tidak menggunakan alas kaki. Kalau tempat duduknya guru rendah, kita juga harus lebih rendah. Itu salah satu yang harus diperhatikan sebagai seorang biku terhadap kepada orang-orang yang lebih senior. Beda dengan orang-orang sekarang yang mungkin ya. Jadi antara yang kanan dan kiri tidak memperhatikan, orang tua belum makan sudah ditinggalkan sisa-sisanya, begitu. Nah, maka karena itu semakin kita meyakini sebuah ajaran-ajaran agama, semakin kita itu perilakunya sepatutnya semakin menjadi lebih baik. Dan bahkan misalnya dalam hal percakapan aja, berbicara begitu. Kita ini duduk manis mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Dan kita tidak pernah berani mencela atau tidak berani berbicara. Kalau yang tua ini tidak mengizinkan atau tidak mempersilahkan, kita diam saja. Dan masih banyak aturan-aturan yang lain yang harusnya dijalankan. Nah, begitu pula pada saat misalnya menjadi perumah tangga, ya. Ada suami, istri, orang tua, anak. Bahagia atau tidaknya rumah tangga itu kan sangat tergantung kepada mereka-mereka sebagai anggota keluarga itu. Jadi bukan tergantung pada tetangga, tetapi tergantung sepenuhnya kepada sesama anggota keluarga yang ada di dalam rumah. Kalau mereka menjalankan kewajiban tanggung jawabnya dengan baik, maka saya yakin kehidupan yang harmonis, yang bahagia itu bisa terwujudkan. Begitu juga pada saat kita
tinggal di masyarakat yang semakin majemuk. Kalau ada di rumah kan mungkin perbedaannya pendapat, pandangan itu dari ruang lingkup yang kecil, yaitu dari keluarga kita sendiri. Tapi begitu kita ada di masyarakat, semakin besar keanekaragamannya, perbedaan-perbedaan yang terjadi di sana. Tapi demi untuk mewujudkan kedamaian, mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, ya kita berupaya untuk tidak memunculkan akunya, tidak memunculkan ego kita, untuk supaya sasaran yang lebih tinggi, lebih besar ini bisa terwujudkan, untuk kerukunan bersama, untuk kedamaian bersama yang ingin kita benar-benar rasakan bersama. Nah, begitu juga pada saat misalnya kita sebagai warga negara ya, kita harus hormat, patuh kepada pemimpin. Ya, kalau seorang pemimpin di dalam negaranya saja sudah diinjak-injak oleh warganya, ya sama seperti hanya kepala rumah tangga yang ada di dalam rumah tidak dihargai. Maka pada saat dia keluar rumah pun dia tidak bisa berdiri dengan tegak, menatap dengan menatap dengan kepercayaan diri begitu. Begitu juga seorang pemimpin, begitu tidak dihargai di dalam negaranya sendiri, dia tidak akan bisa berdiri tegak dan menatap dengan kepercayaan diri karena di dalam negaranya saja tidak dihargai. Nah, mau seperti apapun pemimpin itu kan ya dia tidak akan bisa memimpin dengan baik kalau kita sendiri juga tidak turut serta pro untuk menjalankan apa yang sepatutnya kita lakukan. Jadi bersama-sama dengan kebijakan-kebijakan yang beliau ambil, kita turut serta untuk berkontribusi sedikit ataupun banyak kepada bangsa negara ini. Jadi kalaupun misalnya kita tidak bisa kontribusi, tidak memberikan kontribusi, ya tidak apa-apa, yang penting tidak sampai merusak, tidak sampai terjadi huru hara, tidak sampai menimbulkan kekisruhan, atau bahkan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, yang membuat kedamaian itu tidak tercapai, dan akhirnya waktu tenaga kita terbuang, tersita hanya untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak produktif, tidak mengarah kepada Indonesia Emas, Indonesia Jaya. Nah, maka karena itu kemarin sempat juga saya waktu ada di Banyuwangi dikunjungi oleh saudara-saudara kita dari lintas agama yang ada di Surabaya, forum forum seduluran saklawase, ya saya ajak mereka untuk selamatan, untuk menghormat, untuk berbakti kepada para leluhur-leluhur kita, para pahlawan-pahlawan kita. Tanpa mereka kita ini tidak bisa seperti sekarang, tidak bisa sekolah, kuliah, kerja dengan nyaman seperti sekarang. Nah, maka karena itu saya ajak mereka untuk pergi ke Alas Purwo untuk selamatan di sana. Kemudian juga saya ajak untuk ngelerem ke hati sejenak, meninggalkan kebisingan-kebisingan yang ada di kota. Jadi setelah itu ya saya bilang untuk menanamkan yel-yel yang menurut saya perlu untuk terus ditanamkan supaya kita benar-benar bisa menjadi generasi yang punya adab bagi para pendahulunya, bagi para leluhur-leluhurnya. Jadi kalau yang di waktu itu yang hadir dari kebanyakan dari penghayat, pakai bahasanya Rahayu, salamnya begitu, Rahayu, Rahayu 3 kali, kemudian kita mengucapkan yel-yelnya, Nusantara bangkit, Nusantara jaya, 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 luar biasa gitu. Dan itu harus kita tanamkan jiwa nasionalis
Karena begitu kita bisa menciptakan kedamaian, kita bisa membangun bangsa negara ini. Bangsa negara ini kan bagian dari negara-negara lain yang ada di dunia ini. Sehingga kita semuanya akhirnya bisa turut serta menciptakan kedamaian dunia diawali dari negara kita, dimulai dari lingkungan kita, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari diri kita masing-masing. Nah, itu yang tentunya harus kita perhatikan. Selain kita benar-benar bagaimana menjadikan diri kita sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat, warga negara, dan bahkan warga dunia yang baik. Bagaimana menghormat guru, bagaimana menghormat pasangan hidup, bagaimana menghormat yang lebih tua, bagaimana menghormat para orang tua atau guru-guru kita. Dan penghormatan yang terbaik dikala kita bisa menjadikan diri sebagai orang yang berguna bermanfaat bagi kehidupan ini. Maka karena itu mari kita semuanya senantiasa berpikir jernih, bertutur kata dengan bijak, berperilaku dengan baik, supaya kita bisa hidup berdampingan dengan yang lainnya, bisa tercipta keharmonisan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan yang tentu menjadi harapan bagi kita semua. Kita harus bisa pastikan dengan apa yang kita pelajari dari yang keyakinan yang ada, yang kita yakini masing-masing, kita bisa membebaskan diri dari nafsu kesenangan indriawi duniawi kita, bisa membebaskan diri dari kebencian, walaupun perbedaan ada di sekeliling kita, tapi kita bisa bebas dari kebencian, kita bisa bebas dari keserakahan, dan juga kita bebas dari ketidaktahuan atau kebodohan. Nah, semoga hidup kita ini tidak sia-sia. Mari kita gunakan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hidup tidak pasti, kematian adalah hal yang pasti, pasti datang dalam kehidupan kita. Maka sebelum itu terjadi, mari kita gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita berbuat kebajikan. Saya ambil satu syair di dalam Damak Pada berbunyi bahwa harumnya bunga tagara melatih hutan, minyak kayu cendana tak dapat melawan arah angin, tapi harumnya kebajikan, ia yang memiliki cinta kasih, ia yang memiliki kemurahan hati, ia yang memiliki kebajikan, maka harumnya kebajikan menyebar ke segenap penjuru, membuat siapapun yang memilikinya hidup bahagia sekarang dan juga yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Salam semua saudara. Terima kasih Bante. Yeah. Saya tertarik tadi yang terakhir, puisinya agak-agak mirip dengan salam kita, hanya kebajikan yang berkenan. Apa yang kita lakukan bajik pasti semuanya berbuah yang indah-indah, baik untuk kita diri sendiri dan mungkin di kehidupan kita nantinya. Dan saya yakin kita semua di IMB ini satu pendapat, walaupun kita berbeda-beda, ya, kepercayaan agama kita, suku kita, warna kulit kita, ras kita yakin semua bahwa kita berkumpul di Zoom ini satu tujuan, yaitu Indonesia merayakan perbedaan. Dan memang kalau kita lihat dari segi keyakinan kita pasti beda, tapi tujuan akhirnya saya lihat juga sama, untuk pembinaan diri, bebas dari penderitaan, belajar bahagia bukan di atas kebahagiaan orang lain. Dan tadi Bante mengatakan ada 5 hubungan di kita, agama yang kita yakini, keyakinan kita, Konghucu juga mengenal adanya 5 hubungan yang kita sering sebut dengan ulun, hubungan atasan bawahan, orang tua anak, kakak adik, suami istri, kawan sahabat. Nah, inilah yang mungkin menjadi kesamaan-kesamaan bagi kita. Baik, terima kasih Bante sekali lagi pencerahannya. Saya panggil lagi tokoh dari agama Hindu, Bapak Gede Wasudewa. Nggih, siap Bapak.
Salam semua saudara. Nggih. Terima kasih Bapak. Ya. Silakan memberikan tanggapan dalam tema kita, tepat sirah dalam kerukunan umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dong Tian, salam kebajikan. Salam semua saudara. Selamat malam kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Luar biasa materi yang telah disampaikan oleh narasumber pada pemaparan tadi. Terima kasih juga Bapak Moderator telah memandu jalannya diskusi dengan luar biasa. Mohon izin saya menyampaikan sedikit saja pandangan terkait Tepo Seliro ini dalam ajaran agama Hindu. Ya. Agama Hindu juga meyakini bahwa setiap umat manusia harus memiliki sikap yang tenggang rasa, toleransi, rukun satu sama lain agar bisa hidup dalam harmonis. Kita punya konsep yang disebut dengan Trihita Karana. Tri artinya 3, hita artinya kebahagiaan atau keharmonisan, karana artinya penyebab. Trihita Karana terdiri dari 3, yakni parahyangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya. Yang ketiga adalah palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitar atau alam lingkungan. Jadi kita umat Hindu diajak untuk membina kerukunan dan kerjasama antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam semesta, dan juga manusia dengan sesama manusia juga. Nah, disinilah kita diajarkan untuk saling tenggang rasa, Tepo Saliro, mengerti dan keadaan yang lainnya, sehingga terciptalah kedamaian atau keharmonisan itu. Kita juga dalam sastra yang kita sebut dengan Chandogya Upanishad juga menyebutkan tentang Tatwam Asi. Tatwam Asi artinya secara harfiahnya adalah aku adalah kamu atau kamu adalah aku. Ya, jadi apa yang aku lakukan pada kamu, maka itulah yang akan juga terjadi pada diriku. Oleh karena itu kita harus berbuat baik kepada masyarakat dan kepada siapapun agar kita juga menerima kebaikan. Terakhir mungkin dalam pandangan agama Hindu juga kita mengenal istilah Wasudaiwa Kutumbakam, yakni kita bersemua adalah saudara. Ya. Kalau kita sudah merasa satu sama lain bersaudara, maka tidak akan ada saling curiga, tendensius, iri, dan tidak ada seperti itu. Karena kita merasa semuanya adalah saudara. Oleh karena itu, saya rasa apa yang disampaikan oleh narasumber tadi sangat relevan dalam kehidupan kita sekarang dalam membina kerukunan umat beragama. Dan saya rasa itu sudah diajarkan oleh semua agama, tinggal bagaimana kita bersama-sama sekarang mengimplementasikannya, sehingga terjadilah kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Oke. Terima kasih Bapak Moderator dan Bapak narasumber. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan Om Santi Om. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Oh, berarti ini cocok Pak ya, Pak Wasudewa ya. Berarti kita berkumpul di sini di Zoom ini IMB. Tadi saya menangkap bahwa Tatuan Kamsi, Kak. Mohon maaf kalau ada penyebutan yang salah. Kamu adalah, Mungkin kau Bapak adalah kamu. Tat Tuam Asi. Ya. Tat Tuam Asi. Oh, Tatuam. Ya, kamu adalah aku adalah kamu. Ya, sama seperti yang tadi disampaikan oleh pemateri kita, apa yang diri tiada inginkan dengan kita berikan. Ya, hampir-hampir mirip lah. Hampir-hampir sama. Saya panggil penanggap berikutnya dari agama Kristen, Bapak Pendeta Andri Purnawan. Saya persilahkan. Baik, selamat malam. Selamat malam, Pak Pak Andri. Jun, Dr. Liang, apakah Selamat video malam. saya sudah kelihatan?
Nah, salam semua saudara. Eh, Tadi diungkapkan oleh Dr. Lian tentang golden rule-nya Konghucu, apa yang tidak ingin dilakukan kepadamu, jangan lakukan kepada orang lain. Itulah tepo seliro. Kalau di dalam Kristen itu ada yang sangat-sangat mirip, cuma dalam bahasa yang positif ya. Yesus tuh pernah berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki, orang lakukan kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Karena inilah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi di dalam hukum Teposeliro Kristen itu tekanannya adalah pada inisiatif kebaikan. Karena orang selalu punya harapan ya, agar orang lain itu berbuat baik kepadanya, maka dia harus terlebih dahulu memulai kebaikan itu. Bukan menunggu orang lain, atau bukan berharap orang lain itu tidak berbuat jahat, lalu kita juga tidak berbuat jahat, karena itu bisa berarti sikap yang pasif ya. Kalau nggak mau disenggol ya jangan nyenggol kan begitu ya. Nah, itu berarti kan pasif ya. Tadi dalam Kristen tekanannya adalah sikap kita itu tidak bergantung pada sikap orang lain. Namun berdasarkan apa yang kita harapkan dari orang lain. Oleh karena itu kita harus memulainya terlebih dahulu. Contohnya misalnya eh, ketika kita ingin dihargai, maka kita harus terlebih dahulu menghargai orang lain. Ketika kita ingin dibantu, ditolong, maka kita harus memulai menolong orang lain, walaupun belum ada orang yang menolong kita. Dan itu berlaku juga pada keyakinan agama. Kekristenan menyadari betul bahwa setiap orang di dalam beragama dan berkeyakinan itu mengharapkan kemerdekaan. Oleh karena itu, tekanannya adalah bagaimana kita memberi ruang yang seluas-luasnya bagi sesama dan semesta untuk mengekspresikan dirinya. Dan salah satu contoh yang lain yang sangat khas dan penting di dalam kekristenan adalah tentang pengampunan. Kita semua pasti punya kelemahan, salah, dan dosa. Oleh karena itu, Kristen selalu mendorong umatnya untuk terlebih dahulu mengampuni. Maka di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, salah satunya adalah ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi jangan memohon pengampunan kepada Tuhan kalau belum memulai pengampunan kepada sesama. Jangan berharap pengampunan dari orang lain, dipahami, diterima orang lain, kalau belum memaafkan orang lain. Memang ini sesuatu yang tidak mudah, pengampunan memang tidak dapat menghapus apa yang sudah orang lain perbuat pada kita di hari yang lalu, tetapi pengampunan memastikan bahwa sejak hari ini dan esok hari, we are good. Jadi, engkau memang telah menyakiti aku, tapi itu kemarin, itu tadi. Mulai hari ini dan besok, kita akan baik. Jadi saya kira eh, apa yang diungkapkan oleh Dr. Liang dan juga digarisbawahi oleh Pak Jun dalam tradisi Konghucu itu sangat simetris dengan tradisi kekristenan. Ya saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Witek Tong Tien, salam semua saudara. Dan kita salam semua saudara. Terima kasih
Bapak Pendeta Andri Purnawan. Kalau kita lihat memang sedikit banyak ada kesamaan sih, walaupun beda-beda tipis ya. Karena keyakinan kita juga mungkin ah, ajaran-ajaran yang kita terima dari leluhur kita beda-beda pandangan sedikit, cuma pada intinya sama semua mengarah ke kebaikan. Dan Bapak Pendeta menyatakan bahwa kebaikan itu akan berbuah. Ya, kita yakin akan berbuah. Dan sama seperti kalau kita simak dari Pendeta Teja Puno, karma, nah, kalau kita berbuat baik pasti akan mendapatkan suatu kebaikan. Terima kasih Bapak Pendeta Andri. Menanggap berikutnya dari tokoh agama Islam, Buya Asofa, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Wetik Tongten, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam semua saudara. Menarik sekali malam ini kita mendapat pencerahan tentang nilai-nilai luhur agama Konghucu yang selaras dengan akhlak Islami, juga selaras dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa Jawa kita, yaitu Tepo Sariro dan Tepo Saliro. Dalam Islam, antar insan beriman adalah saudara, di mana satu sama lain harus saling mendukung, tidak saling memukul, saling membantu, tidak saling membangun, tidak saling merobohkan, dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga salah seorang di antara kalian mencintai sesuatu untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Artinya iman kita belum sempurna jika kita belum praktek Tepo Sariro dan Tepo Saliro. Jika belum tumbuh empati, yaitu kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain, di mana mampu memperlakukan orang sebagaimana ia ingin diperlakukan. Setiap kita pastilah ingin dihormati, maka kita harus lebih dulu menghormati. Setiap kita pasti ingin dianggap atau dihormati atau dianggap ada, maka kita pun harus menganggap ada. Karena perasaan insan sama-sama ingin cinta, ingin dicinta, ingin menghormati, ingin pula dihormati, ingin memuliakan, juga ingin dimuliakan. Begitulah seharusnya antar umat beragama
Lebih-lebih yang tergabung dalam kelompok IMP kita tercinta ini. Kita harus praktek tenggang rasa yang saling, yang positif-positif. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dan jangan memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan. Sungguh, siapapun setuju, dan saya yakin tak satupun orang yang mengingkari kebenaran ajaran Tepo Sariro dan Tepo Saliro. Setelah sempurna iman seseorang, yaitu praktek memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Kemudian dianjurkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dianjurkan lebih mengutamakan orang lain walaupun sesungguhnya dirinya dalam kesusahan. Ini di atas iman, yaitu ihsan, kedudukan mulia di sisi Allah, di mana sudah menduduki derajat kekasih Allah, para wali. Mereka rela mengorbankan dirinya demi orang lain, rela berlapar-lapar untuk dirinya demi memberikan kebutuhan makan orang lain, karena mereka sudah terbiasa untuk tirakat riyadhah, menahan diri dari hal-hal yang tidak enak atau musibah bala. Mereka sudah lebih kuat ketika melihat orang awam. Mereka mampu mengalah demi membantu atau menyelamatkan orang lain. Ajaran-ajaran luhur bangsa Jawa kita sesungguhnya selaras dengan ajaran Islam, yaitu akhlakul karimah. Siapapun suka dengan orang yang adabnya bagus, sopan santunnya tinggi, tutur katanya lemah lembut, sikapnya bersahabat, dan selalu lebih mengutamakan orang lain. Ini yang harus kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, karena itu menjadi tanda kesempurnaan iman kita. Dan setelah sempurna imannya, semoga kita dianugerahi oleh Allah mampu mengamalkan keihsanan, yaitu kalau bahasa Jawanya disawat watu bales roti, dicaci maki, yang mencaci maki diterima kasihi dan dipuji. Seperti itu praktek rendah hati dan sedikit pun tidak punya rasa benci atau iri atau merasa lebih baik dari orang lain. Itu nilai-nilai ajaran Islam yang sesungguhnya selaras dengan yang telah disampaikan oleh Dr. Ling tadi. Juga
yang disampaikan oleh teman-teman tokoh lain. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan apa yang kita jagongkan di IMB setiap Senin ini di kehidupan kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, Sofa. Saya rasa kita ada kesamaan makin mengerucut bahwa sama setiap keyakinan yang kita yakini mengarahnya kepada kebaikan, ya, kebaikan untuk orang lain. Sama seperti kalau mungkin di kita, saya sempat mencatat tadi ada yang mengutamakan orang lain, yang di agama Islam wali, kalau kita mungkin para seming atau roh suci, mungkin di Kyrgyzstan kalau saya tangkapnya Santo Santa, kalau di agama lain mungkin bisa para suci juga saya menangkapnya. Baik, saya panggil untuk penanggap dari penghayat. Saya lihat di sini ada Pak Januri Haryanto. Saya persilakan Pak Januri, monggo. Ya, terima kasih Pak Junarto. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya. Sebenarnya itu mohon maaf, bukan hanya Teposaliro Hangrosowan Teposaliro saja. Itu ada kepanjangannya. Teposaliro Hangrosowani. Ya, di dalam memarah kami seperti itu. Teposaliro Hangrosowani. Nah, di sini Teposaliro itu di dalam perspektif pewarah saya itu mengajarkan dalam bahasa Jawa tumindake dadya sembah, tumanduke dadya puji. Artinya apa? Artinya tumindak itu letaknya adalah di gestur tubuh atau gerakan yang telah dipaparkan oleh para tokoh-tokoh tadi dalam bagaimana kita bersikap, duduk seperti yang disampaikan Bante Tejapuno, itu ada di bawah kami. Kita sedang berhadapan dengan siapa dan sikap kita itu harus terlihat menyenangkan. Tumanduk itu letaknya adalah di ucapan atau perkataan. Di dalam perkataan kita menjunjung tinggi atau meluruhkan orang lain. Misalkan dalam bahasa Indonesia ada itu, misalkan kepada yang terhormat, yang mulia, kan begitu. Beliau, nah kan bukan dia, mereka kan bukan seperti itu. Jadi letaknya adalah di perkataan. Nah, di sini Hangrosowani. Nah, apa itu artinya Hangrosowani? Hangrosowani itu artinya merasa berani. Merasa berani seperti apa? Bukannya berani kepruk-keprukan, bukan. Tapi ya berani, seperti yang disampaikan Buya Asofa tadi. Berani mengorbankan diri. Korban bondo dunyo, juga korban perasaan. Demi apa? Demi menyenangkan atau membahagiakan orang lain. Seperti yang disampaikan Buya Asofa tadi. Mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Tapi, nah ini yang perlu diingat. Bahasa Jawanya itu blobon ning aja wudo. Ya. Blobon ning aja wudo. Artinya apa? Artinya itu kita dermawan tapi jangan telanjang. Artinya apa? Artinya sisihkanlah bila kita ini ingin beramal, sisihkanlah juga untuk kepentingan kita. Bapak-bapak,
kita berkeluarga, ngopeni anak bojo, bayar listrik, bayar ledeng kan begitu. Nah, maka di sini semuanya harus dilakukan dengan akal sehat. Kembali kepada Teposaliro tadi, setelah kita merasa atau memiliki yang disebut apa, rasa rumongso ya, rasa dan perasaan. Bahasa umumnya itu mengatakan, nek ojo dijuit, nek apa ki nek apa ki nek dijuit krasa lara ya aja njuit wong, itu betul. Tapi apa yang harus dilakukan setelah tidak menjiwit itu loh? Apa yang dilakukan? Maka disebutlah hangroso wani tadi itu. Bisa menumbuhkan dulu. Menumbuhkan itu adalah menuai. Menuai, deder, bahasanya tanaman itu deder. Deder apa? Rasa kemanusiaan. Bukan peri kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Maaf, dalam bahasa kami tidak menyebutkan peri kemanusiaan, tapi rasa kemanusiaan. Kan begitu. Nah, di dalam rasa kemanusiaan itu adalah sifat-sifat dari Tuhan. Apa itu? Welas dan asih. Welas itu senang belas ya, bahasa Indonesia belas atau welas. Senang tertulung, senang menolong pada kerepotan dan kesusahan orang lain. Asih, kasih. Apa itu kasih? Penyayang. Suka memberi pada kekurangan orang lain. Jadi ya memang semua itu mengerucutnya sama. Karena sumbernya sama. Artinya apa sumbernya sama? Setelah dunia ini bergelar dan di masing-masing daerah itu ada penghuninya. Masing-masing itu ada penghuninya yang berjenis laki dan perempuan apapun itu. Untuk kelangsungan dan kelestarian dari jenis hidup golongan makhluk. Pada saat itu, fitur petuah yang benar dan baik itu sudah ada. Oleh karena sifatnya utusan itu timbul tenggelam. Sifatnya timbul tenggelam. Timbul tenggelam. Karena apa? Karena manusia itu merasakan keberadaan kita ini tentunya ada yang mengadakan kita. Maka pada saat itu manusia yang hobinya berpikir-pikir tentang ilmu pengetahuan, jadi ahli pengetahuan. Lalu berpikir tentang musik, jadi ahli musik. Juga ada yang berpikir selalu berpikir religi untuk berketuhanan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam semua saudara. Salam Rahayu. semua saudara. Terima kasih Pak Jonari penanggap dari penghayat. Saya lihat hampir-hampir sama. Tadi Pendeta Andre juga mengatakan ada empati, rasa mencintai di penghayat juga hampir-hampir sama. Cuma lebih ditonjolkan ke welas asih dan sikap bijaksananya. Saya lihat ada Pak Romo Juswi. Mohon maaf kalau salah. Romo Juswi Onsi. Menanggap dari agama Katolik. Saya persilakan untuk menanggapi tema kita malam hari ini tepat selera dalam kerukunan umat beragama. Silakan Romo. Ya, makasih. Sorry, baru bergabung. Waited konten. Dan Yita. Terima kasih untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Dan memang sebagaimana tema yang disampaikan kepada kita semua, yaitu Teposoliro dalam kerukunan. Dan memang kita Katolik, kerukunan itu harus memang dengan Teposoliro. Teposoliro adalah tenggang rasa, dan memang kita juga bersama dengan semua agama dan kepercayaan.
saat Imlek yang lalu kita juga mengunjungi beberapa kelenteng. Kemudian kita juga di tempat Kenisam, kemudian tempat-tempat lain kita juga tetap menjaga dan bersama-sama di dalam perayaan-perayaan bersama. Dan itu yang tetap menjaga kerukunan umat beragama. Sepertinya Pak Jusri terganggu di signal ya Pak Junarto. Terpental kelihatannya ya. Iya, tadi sempat japri saya kalau lagi Oke, baik. jalan. Iya. Mbak Ulan ada beberapa pertanyaan di kolom chat kelihatannya. Oh yes, saya bantu bacakan aja ya Pak ya. Boleh saya bantu, saya bacakan ya. Oke Pak Junarto yang bacakan monggo Pak. Dr. Liang, Changlo Liang Kaspe, Ada 2 pertanyaan Pak. ya, Yang di Dr. atas tadi ada. Yang pertama saya bacakan dulu aja Pak ya. Ya, Ya, ini ada pertanyaan. Bagaimana caranya untuk memiliki kesadaran tentang Keposaliro? Nah, pertanyaan yang kedua sekalian ya Pak ya. ya baik. Bagaimana peran umaro, ulama, dan akademisi dalam menanamkan nilai Keposaliro? Ya, sudah itu Pak. Masih ditutup, Dr. Liang Kaspe, Changlo. Belum open mic. Iya, mengenai kita kerukunan ya jaga diri sendiri supaya kita tidak saling bersinggungan. Tuh. Lalu yang kedua tadi bagaimana maksudnya pertanyaannya? Pertanyaan kedua, peran ulama atau umaro dalam menanamkan nilai tapasirira, Changlo. Oh, Umar itu ya Tokoh pada agama. tokoh agamanya ya memberikan contoh pada umatnya bagaimana untuk melakukan tapasirira itu. Ditanamkan yang paling kecil sih pada kalangan keluarga dulu, keluarga kecil, terus kemudian pada tetangganya, kemudian makin lama makin meluas. Itu dari saya jawabannya begitu. Dan kita juga antar umat ya kita jangan jangan saling menyinggung, jangan saling mengganggu. Itu dari saya. Ya. Pak Junarto, mohon maaf, mungkin maksud dari si penanya ini ulama itu yang tokoh agama, terus kalau umaro itu pemerintahan, kalau akademisi ya ini pendidik itu akademisi. Oh, gitu. Berarti boleh minta tanggapan dari Buya Sofa ini. Eh, Atau saya lihat tadi Pendit Romo Juicy ya, sudah. ntar mungkin ini Buya Sofa masih ini Ya, sebentar. saya lihat tadi Buya ada kegiatan kelihatannya. Mungkin kita abaikan dulu. Ini sudah ada, ini sudah masuk. Ya, silakan Buya, ada pertanyaan peran ulama atau marok dalam menanamkan nilai tapasarira dari kolom chat.
peran pemerintah, tokoh agama, dan akademisi dalam menanamkan nilai Tepo Saliro. Ya, keteladanan, memberi contoh teladan. Kalau ulama ya kepada umatnya, kalau pemerintah kepada bawahannya, begitupun orang tua kepada anak, kalau para pengajar ya kepada anak didik yang diajar. Tidak ada cara yang lebih ampuh, yang lebih efektif dari memberi contoh teladan. Itu tanggung jawab moral bagi tokoh, baik tokoh pemerintah maupun lebih-lebih tokoh ulama. Seperti yang tergabung dalam jagongan IMP kita ini, setiap kita hendaknya terpanggil untuk memberikan edukasi berupa contoh teladan. Ya, termasuk kita berkumpul ini sesungguhnya juga telah memberi contoh teladan bagi umat di kalangan bawah. Semoga bisa apa yang kita ciptakan kerukunan di kelompok kecil IMP ini adalah wujud nyata kerukunan antar tokoh yang hendaknya ditiru oleh umatnya masing-masing. Bisa duduk mesra, saling menghormati, saling menjunjung, saling toleransi, dan tidak merasa paling benar sendiri. Saya rasa itu. Ya, terima kasih, Bu Sofa. Bisa menjawab ya, Pak Devri. Contoh memang teladan itu diperlukan dalam kita melakukan Tepo Saliro. Kalau atasan sebagai pucuk pimpinan, pucuk tokoh yang dituakan kita memberi teladan yang jelek, pasti ke bawahnya juga jelek. Saya yakin. Baik, Johan mungkin ada tambahan sedikit. Saya persilakan kalau ingin melengkapi. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak, Bapak, Ibu semuanya yang kami muliakan. Salam kita semua saudara. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih pada Canglau Liangkas P, Dr. Hewan, yang telah menyampaikan materi tentang Tepo Saliro yang sangat baik. Jadi ternyata Tepo Saliro ini tadi sempat saya dan Mbak Ulan kebingungan soal adanya L dan R. Gitu. Kalau Tepo Saliro itu pakai L, sedangkan ada lagi Tepo Saliro pakai R pendek, R kecil. Nah itu ternyata artinya jauh sekali perbedaannya. Sehingga yang benar adalah Tepo Saliro, yaitu tenggang rasa, berempati. Sedangkan kalau Tepo Saliro itu malah artinya itu jauh, tidak memiliki kesopanan ya, tidak punya sopan santun sama sekali. Jadi saya baru mendapatkan ilmu ini dari Mbak Ulan tadi. Terima kasih Mbak Ulan. Jadi kiranya kosakata di bahasa Indonesia ini sangat kaya sekali. Beda satu huruf aja itu artinya sudah bertolak belakang.
Kita tidak berpanjang lebar. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Hewan Liang Kaspe bermanfaat bagi kita semua. Kita Tongkien. Salam kita semua saudara. Sancai. Demikian, Salam terima semua kasih. saudara. Salam semua saudara. Terima kasih, Desa. Terima Baik, sebagai akhir Zoom kita malam ini, jagongan online di Indonesia merayakan perbedaan. Mari kita akhiri, kita tutup dengan closing statement dari pemateri kita pada malam hari ini, Canglo Dr. Liang Kaspe. Saya persilakan. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu sekalian, dan saya malah merasa mendapatkan ilmu-ilmu dari Bapak Ibu mengenai Bapak Saliro ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya juga terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah saya dapat dari Bapak Ibu di Zoom kali ini. Selamat malam. Dan ini sangat bermanfaat. Sebaiknya alangkah baiknya kalau kita saling menjaga dan melakukan Tepas Saliro ini dengan baik, sehingga kita berbeda tetapi saling bersatu, berbeda tetapi sama dengan tujuan yang sama. Sekian, selamat malam, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Baik, terima kasih Canglo Dr. Liang Kaspe. Di penghujung acara, saya menyimpulkan sedikit bahwa memang saya merasa bahwa Zoom kita, IMP ini adalah wujud Tepas Saliro kita, walaupun kita bermacam-macam kepercayaan kita beda, ras kita beda, bahasa kita beda, apapun membedakan kita. Tapi di Zoom ini kita dapat bersatu, dapat merayakan perbedaan itu, dan inilah yang harus kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi acuan kita, yang menjadi pegangan kita. Baik, terima kasih semua menanggap peserta dan pemateri pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Ulan. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, disampaikan terima kasih kepada Wednesday Junarto yang sudah memandu jalannya jagongan kita, diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dengan Dr. Liang Kaspe yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi tambahan pengetahuan untuk kita semua berkaitan dengan tema yang sangat berkaitan erat dengan visi di IMP, yaitu sebagai landasan kita untuk menjaga persaudaraan kita, yaitu Tepas Saliro. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absensinya untuk penerbitan e-sertifikat. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk memberikan pantun, tapi kali ini berbahasa Jawa. Mau dengar Bapak Ibu? Cakep. Ya. Cakep. Nandur, ya belum. Oh, belum ya. Nandur pari ing lemah subur. Cakep. Barengan tani ing esuk dina. Cakep. Urip rukun, tentrem lan makmur. Senadyan beda iman, ora dadi ngopo. Ya, baik. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Luar biasa penyemangat Ya, pantunnya. baik Bapak Ibu, terima kasih atas bergabung pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan yang telah bergabung memberikan tanggapannya, dan juga kepada narasumber sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi link absensinya, dan kita akan berjumpa kembali di Senin depan dengan tema yang berbeda.
Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima Waalaikumsalam. kasih. Salam Kasih, semua saudara. saudara. Salam Pak semua Rokok, saudara. Terima kasih semua. Mbak